Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizaldi Farisiha dengan NIM 3452309. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram PLTGU pembangkit listrik tenaga gas dan uap dengan HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Jadi di sini ada beberapa garis. Yang pertama itu ada warna biru muda, yaitu atmospheric air, yaitu udara dari lingkungan yang masuk ke kompresor sebagai bahan pembakar. Yang kedua itu natural gas, yaitu warna kuning, yang dimana gas alam sebagai bahan bakar yang dialirkan ke ruang bakar atau kombustor. Yang ketiga ini feed water atau condensate, yang dimana gas buang panas hasil pembakaran dari gas turbin digunakan kembali di HRSG atau dibuang ke cerobong. Jadi yang nomor 4 ini feed water atau condensate. Feed water atau condensate itu berwarna hijau, di mana air pengisi boiler dan air kondensat hasil pendinginan uap yang disirkulasikan kembali. Kemudian di sini ada steam. Steam itu warna merah, yaitu uap air bertekanan dan bertemperatur tinggi yang digunakan untuk memutar turbin uap. Di sini selanjutnya itu cooling water, yaitu warna biru tua, air pendinginan untuk mendinginkan kondensor agar uap bisa berubah kembali menjadi air. Jadi selanjutnya ini nomor 1 kita masuk ke peralatan utama di sisi gas Brayton cycle dan awal HRSG, yang dimana yang nomor 1 ini adalah generator, yaitu alat yang mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Generator digerakkan oleh gas turbin. Kemudian steam turbin pada sistem PLTGU. Terus yang kedua ini adalah gearbox. Gearbox itu dimana perangkat transmisi mekanik yang menghubungkan poros turbin ke generator, menyesuaikan kecepatan putaran agar sesuai dengan spesifikasi generator. Yang ketiga ini adalah kompresor, yang dimana itu adalah berfungsi untuk menghisap udara atmosfer, menaikkan tekanan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Tanpa kompresor, pembakaran tidak akan efisien. Yang keempat itu adalah full gas control valve, yang dimana katup pengatur aliran gas alam ke ruang bakar. Fungsinya itu untuk mengatur daya pembangkit, menjaga stabilitas pembakaran. Yang kelima ini low NOx F burners, yang dimana burner khusus yang mencampur udara dan gas secara optimal, mengurangi emisi NOx atau nitrogen oksida, digunakan untuk memenuhi standar lingkungan. Yang 6 ini adalah kombustor. Kombustor ini adalah ruang tempat terjadinya pembakaran gas alam dan udara bertekanan, menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Ini adalah jantung gas turbin. Kemudian yang ketujuh, gas turbin. Gas turbin adalah gas panas mengembang dan memutar sudut turbin. Fungsi gas turbin itu menghasilkan energi mekanik, menggerakkan generator, menggerakkan kompresor. Kemudian kita ke diverter damper, yang mana diverter damper itu katup pengarah gas buang. Fungsinya itu menggerakkan gas buang ke HRSG operasi normal atau langsung ke bypass stuck saat HRSG tidak aktif. Yang kesembilan ini bypass exhaust stuck, atau cerobong pembuangan gas buang langsung ke atmosfer, digunakan saat startup, shutdown, HRSG tidak beroperasi. Yang ke-10 ini heat recovery steam generator,
atau biasa juga kita sebut dengan HRSG, yaitu boiler pemanfaat panas buang. Fungsinya mengubah panas gas buang menjadi uap, meningkatkan efisiensi pembangkit atau combined cycle. Berikutnya kita lanjut ke nomor 11, yaitu supplementary fairing. Supplementary fairing ini dimana sistem pembakaran tambahan di HRSG untuk meningkatkan temperatur gas buang agar produksi uap lebih besar pada saat dibutuhkan. Yang ke-12 ini superheater. Superheater menaikkan temperatur uap jenuh menjadi uap panas lanjut atau superheated steam sebelum masuk ke turbin uap. Terus sudah superheater di sini evaporator, yaitu evaporator berfungsi mengubah air menjadi uap dengan memanfaatkan panas gas buang. Kemudian lanjut ke 14 itu steam drum. Di sini ini dia steam drum. Jadi steam drum ini adalah memisahkan antara uap dan air, yaitu uap dialirkan ke superheater sedangkan air dikembalikan ke evaporator. Sudah ke-14, kita ke-15 yang dimana ini economizer. Economizer itu adalah memanaskan air pengisi boiler sebelum masuk ke evaporator sehingga menghemat energi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya sudah ke-15, kita lanjut ke 16. Di sini 16 itu exhaust stack, yang dimana exhaust stack itu adalah cerobong untuk membuat gas buang setelah panas dimanfaatkan oleh HRSG. Kemudian di sini sudah ke-16, lanjut ke 17 itu adalah feed water control valve atau katup pengatur aliran air pengisi menuju HRSG agar level air tetap stabil. Baik, kita lanjut di ini the superheater, itu nomor 18 yang ini. Jadi the superheater itu adalah peralatan untuk menurunkan temperatur uap superheated tanpa menurunkan tekanannya secara signifikan, yang fungsinya itu untuk melindungi pipa, valve, dan turbin dari suhu berlebih, menjaga temperatur uap sesuai spesifikasi operasi. Kemudian kita lanjut ke 19, steam control valve, di mana itu 19 steam control valve. Jadi yang ini adalah steam control valve, yang dimana itu adalah katup pengatur aliran uap menuju uap turbin yang berfungsi mengatur daya turbin dan generator, menyesuaikan beban pembangkit, menjaga tekanan dan kestabilan sistem. Nomor 20 adalah steam turbin. Jadi ini adalah turbinnya, yang dimana mesin yang mengubah energi panas dan tekanan uap menjadi energi mekanik melalui putaran sudu turbin. Itu berfungsi untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik dari energi uap. 21 ini adalah sealing steam control valve. Sealing steam control valve yaitu adalah katup yang mengatur aliran uap penyekat atau sealing steam pada poros turbin uap. Itu berfungsi untuk mencegah kebocoran uap keluar dari casing turbin, terus mencegah udara luar masuk ke dalam turbin, kemudian menjaga efisiensi dan keselamatan turbin. Jadi kita masuk ke sealing steam water injection, yang dimana itu terdapat pada angka nomor 22 yang ini. Jadi water injection itu adalah penyuntikan air ke dalam aliran uap atau gas panas. Itu berfungsi untuk menurunkan temperatur uap atau di superheating
Kemudian proteksi peralatan dari over temperatur, kemudian mengontrol kondisi operasi sistem. Kemudian kita masuk ke angka 23, yaitu di mana service make up water. 23 itu kita turun ke sini, yang dimana itu service make up water itu adalah air tambahan untuk mengganti kehilangan air dalam sistem pembangkit. Kehilangan air ini terjadi karena yang pertama itu adalah blowdown, yang kedua itu kebocoran, yang ketiga itu penguapan, yang keempat itu pembuangan darurat. Ini service make up water berfungsi untuk menjaga level air sistem, menjamin kontinuitas operasi pembangkit. Kemudian kita lanjut ke 24 ini flashbox. Ini yang di dalam sini nih. Flashbox itu adalah bejana yang digunakan untuk menurunkan tekanan dan temperatur fluida atau air uap sebelum dibuang atau dialirkan ke sistem lain. Cara kerjanya itu adalah fluida bertekanan tinggi masuk atau sebagian berubah menjadi uap, flash steam, di mana tekanan dan suhu turun. Fungsinya itu untuk melindungi pipa dan drain system, mengamankan pembuangan fluida. Kemudian kita masuk ke kondensor. Kondensor ini 25. Jadi habis dari sini ini masuk ke sini 25. Jadi kondensor itu adalah alat ukur panas yang mengubah uap berkas turbin menjadi air kondensat. Itu berfungsi untuk menurunkan tekanan belakang turbin, meningkatkan efisiensi turbin uap, kemudian menyediakan air untuk disirkulasi kembali. Terus sudah dari sini nih masuk ke sini 26. Jadi 26 itu adalah main cooling water. Itu dimana adalah air pendingin utama yang digunakan untuk menyerap panas di kondensor. Itu bersumber dari cooling tower atau sungai dan laut. Kemudian itu berfungsi untuk mendinginkan uap di kondensor, kemudian menjaga sistem tetap aman, dan yang terakhir itu mendukung proses kondensasi. Kemudian sudah dari main cooling water itu di sini masuk ke Hot Wheel. Ini menunjukkan angka 28. Yang dimana 28 itu ada di sini. Itu Hot Wheel itu adalah tangki penampungan kondensat hasil kondensor sebelum dipompa kembali. Kemudian habis ke Hot Wheel itu masuk ke Condensate Regulation Control Valve, di mana itu adalah mengatur sirkulasi ulang air kondensat untuk menjaga kestabilan temperatur dan level. Kemudian habis dari Condensate Regulation Control Valve itu masuk ke sini 30, yaitu kondensat pump, yang dimana kondensat pump ini yang mengalirkan air kondensat dari Hot Wheel menuju deserator. Kemudian sudah dari kondensat pump itu menuju ke kondensat control valve, yang dimana itu kondensat control valve itu 31, yaitu mengarah ke sini, yang dimana itu mengatur laju aliran kondensat ke sistem berikutnya. Kemudian kita masuk ke bypass water injection control valve 32. Habis dari sini ini masuk ke sini 32, yaitu bypass water injection control valve, yang dimana digunakan untuk pendinginan cepat uap atau pengaturan temperatur. Setelah dari sini nih lanjut ke 33 adalah steam dam device, yang dimana itu membuang kelebihan uap ke kondensor saat beban turun mendadak. Kemudian habis dari sini masuk ke 34, dimana 34 itu bypass control valve, yang dimana bypass control valve itu mengatur jalur alternatif aliran uap atau air saat kondisi tertentu. Kemudian 34 ini
lanjut ke 35 yang di sini, yang dimana itu 35 adalah condensate emergency drain valve. Condensate emergency drain valve itu adalah katup pembuangan darurat untuk mencegah overpressure. Kemudian habis dari 35 ini, di sini lanjut ke 36, steam turbine extraction control valve, yang dimana ini menunjukkan di sini steam turbine extraction control valve itu untuk berfungsi untuk mengatur ekstraksi dari turbin untuk kebutuhan pemanasan atau proses lain. Kemudian dari 36 ini turun ke 37 itu 37 itu adalah paging stream control valve, yang dimana paging stream control valve itu menjaga tekanan uap agar tetap stabil saat beban rendah. Kemudian dari 37 ini masuk ke 38, yaitu 38 feed water tank atau derator. Feed water tank atau derator adalah untuk menghilangkan gas terlarut, yaitu O2 dan CO2, untuk mencegah korosi dan sebagai tangki penyangga air. Kemudian yang terakhir ini adalah feed water pump, itu 39 feed water pump ini yang di sini. Jadi feed water pump itu adalah untuk pompa tekanan tinggi yang mengalirkan air mengisi kembali ke HRSG. Jadi tadi tuh saya lupa, yang pertama ini generator, yang ini ya, ini generator. Kemudian yang gearbox itu ini, yang ketiga ini kompresor, yang ini, yang empat ini full gas control valve itu yang ini. Jadi itu yang saya jelaskan tadi itu sesuai dengan urutan yang dari sini, yang judul ini. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan dari alur utuh itu. Jadi sebenarnya itu gas turbin menghasilkan listrik pertama. Terus panas buangnya dimanfaatkan oleh HRSG untuk menghasilkan uap. Kemudian uap memutar steam turbin menghasilkan listrik kedua. Lalu uap dikondensasikan dan akhirnya dipakai ulang. Jadi sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.